DNA itu biar ada referensinya di situ ya. Biar kita tidak menjelaskan di kolom komentar itu terlalu panjang. Makanya sering saya jelaskan itu kitabnya sudah ada, baca sendiri. Terus tes DNA haram itu kan biar para netizen, para pendukung mereka itu biar agak bisa mencari referensi dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan oleh youtuber-youtuber yang sangat baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Sahabat-sahabat, para netizen, kaum muslimin muslimat, sebangsa dan setanah air, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi rizki yang banyak dan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah, dan kita tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam memberi manfaat kepada sesama, yang insya Allah akan membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, sahabat netizen sekalian, Al-Fakir kali ini akan memberi informasi perihal isu-isu apa saja yang diangkat, yang terjadi dalam beberapa hari ini, dalam terutama concern dalam masalah keagamaan, yaitu isu nasab. Yang terakhir Al-Fakir angkat itu setelah Gus Rumel datang dari beberapa negara untuk mencari sebuah kebenaran, mencari manuskrip kitab yang menuliskan tentang Imam Ubaidillah mulai abad 4 sampai ke abad 5 sampai ke 8 insyaallah. Dan itu sudah disampaikan, dan itu pun mendapatkan tanggapan-tanggapan yang luar biasa dari pihak Kiai Haji Imaduddin, bahkan dari Kiai Haji Imaduddin sendiri. Dan ini tetap bergulir, isu ini bergulir dalam dua poros, dalam dua masalah besar. Pasti mereka itu selalu mengatakan hadirkan kitab yang sezaman. Setelah dihadirkan, komentarnya mengatakan itu bukan Ubaidillah, kitabnya yang sezaman itu kitab yang bodong, kitab yang tidak ada referensinya, kitab yang tidak ada manuskrip yang lama, yang ditulis akhir-akhir ini atau abad-abad yang sudah lebih muda, dan tidak ada kitab yang catatan manuskrip yang lama. Ala kulli hal akan tetap di situ saja. Kita umat itu yang mengikuti itu juga kadang ada kesimpulan, kadang juga bingung. Apalagi yang tidak begitu mengikuti akhirnya disodori satu dua konten yang berpihak pada salah satu, akhirnya penilaian itu tidak objektif. Maka dari itu perlu saya sampaikan di sini ada mungkin 1 sampai 10 nanti yang bisa sebagai referensi untuk teman-teman yang ingin betul-betul menilai dalam masalah nasab ini supaya tidak salah, supaya tidak subjektif, agar betul-betul menilai secara objektif ya. Yang pertama, setelah kitab ditemukan itu, memang Gus Rumel itu hanya memperlihatkan judul kitab. Akhirnya kitab itu semua sudah punya, khususnya orang-orang yang di pihak Kiai Haji Imaduddin. Ternyata di situ tidak menerangkan tentang Ubaidillahnya Ba'alawi. Ternyata memang Gus Rumel tidak mengatakan di situ tentang Ba'alawi, cuma membuka judul. Akhirnya mereka kena prank kan. Yang nomor 2 atau nomor 3, Gus Rumel membuka sedikit kitab tentang abad 5, 6, 7, 8 dalam sebuah live ya dengan Mahesa atau siapa itu. Itu bisa dilihat nanti keterangannya di situ. Nah, biar para netizen ini yang hanya mana kitabnya DNA itu biar ada referensinya di situ ya. Biar kita tidak menjelaskan di kolom komentar itu terlalu panjang. Makanya sering saya jelaskan itu kitabnya sudah ada, baca sendiri. Terus tes DNA haram itu kan biar para netizen, para pendukung mereka itu biar agak bisa mencari referensi dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan oleh youtuber-youtuber yang sangat baik itu.
Yang nomor 4, Kiai Imaduddin menanggapi mengatakan kitab itu bodong. Itu lihat saja juga di konten-konten itu. Yang nomor 5, metode DNA itu mengarah ke teorinya Darwin, ya. Baik metode yang dikatakan oleh Dr. Sugeng ataupun Dr. Manahem itu. Itu lihat di kontennya Aventador 007 yang memang domainnya spesialisnya untuk membuka tentang DNA. Itu sudah sangat lengkap sekali di situ. Makanya para netizen tidak asal bicara tes DNA gitu. Lihat dulu apa urgensinya tentang DNA itu. Yang kemarin juga melihat saya Gus Zaini itu marah, ya marahnya karena mungkin beliaunya gemes juga, minta kitab sezaman, dikasih kitab sezaman katanya begini tentang DNA yang sudah tidak mungkin karena keterangan DNA yang luar biasa itu yang telah diterangkan oleh Aventador 007 yang akhirnya konsen ke kitab Gus Rumel itu susah payah mencari kitab, malah oleh beliaunya dikatakan seperti sunggokong. Jadi sebenarnya kita juga menyayangkan sikap atau pernyataan dari Kiai Imaduddin yang sudah membuat sengsara Gus Rumel untuk menjawab, ternyata tanggapannya sama sekali tidak ada penghormatan, malah menjatuhkan. Itu yang membuat marah Gus Zaini juga. Yang nomor 4 ini, mereka timnya atau kelompoknya Kiai Imad atau tim hurinya Kiai Imad memang dari sebelum-sebelumnya sudah terpecah ya. Setelah kejadiannya Kiai Ali Badri dengan Gus Arya juga dengan yang lain itu sudah mulai mereka itu terpecah. Yang terakhir ini malah Gus Arya. Gus Arya itu malah bertengkar dengan timnya, yaitu dengan kelompoknya pasukan apa itu Laskar NKRI, bahkan mengatakan pecundang, akan semua yang dikatakan oleh Gus Arya kepada Laskar itu, dan itu sangat membuat perpecahan dalam Laskar NKRI, sampai mengatakan bahwa siapa yang menuduh Habib Lutfi itu sebagai pemalsu makam, maka tunjukkan, kalau memang terbukti saya kasih mobil gitu. Luar biasa itu ya. Ala kulli hal, semua yang terjadi ini pasti akan berputar pada dua poros, yaitu kepada tes DNA dan kitab sezaman. Walaupun tes DNA-nya itu sudah jelas, tentang ilmu tes DNA itu sudah jelas, dan juga kitab sezaman sudah dihadirkan, ini kalau tidak duduk bersama, ini kalau tidak diselesaikan oleh pihak-pihak yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kapasitas untuk mendamaikan, kayaknya ini sampai kapan? Ya kemungkinan sampai Pilpres lah ya. Sampai Pilpres selesai. Tapi kita berharap sebagai dari umat, supaya umat ini tidak ada polarisasi, tidak selalu ada perpecahan seperti ini, cepatlah diselesaikan. Mungkin dari pihak Menteri Agama atau dari MUI, ayolah kita selesaikan. Karena ini isu nasab yang walaupun ini ada isu keluarga pribadi, tapi ini sudah mengganggu tetangga, sudah mengganggu masyarakat, sudah mengganggu umat, bahkan negara, maka tolonglah untuk pihak-pihak dari lembaga seperti dari Menteri Agama ataupun dari MUI itu untuk mendudukkan bersama. Karena ini isu nasab, maka selesaikanlah dengan metode nasab. Bagaimana nasab itu dikatakan sahih, bagaimana nasab itu diisbatkan, bagaimana nasab itu ditetapkan. Yang mempunyai nasab ya sudah dengan nasabnya situ. Jadi kalau orang di luar nasabnya jangan ikut-ikutan. Kemungkinan seperti itu insya Allah akan selesai. Daripada umat selalu setiap hari disodorkan dalam media tentang caci maki, tentang perpecahan seperti ini. Itu harapan dari kami sebagai masyarakat, sebagai umat Islam, supaya ini cepat selesai. Kita akan bisa membahas hal-hal yang lebih bermanfaat. Kita sudah akan menghadapi Pilpres, bagaimana edukasi kita kepada umat tentang Pilpres, bagaimana tentang hal-hal yang lain daripada hanya dengan isu nasab ini ya. Mungkin itu ya, Al-Fakir ada kurang lebihnya, mohon maaf, ada baiknya, semoga bermanfaat. Hadza minni wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.